Ada satu indikator yang jarang digunakan oleh para trader, padahal indikator ini diciptakan khusus untuk menghitung batasan resiko. Yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah angka yang berada di belakang koma. Anda abaikan angka yang di depan komanya. Jadi, dalam mengukur sejauh apa risk management, di mana kita mau menempatkan, kita harus punya satu alasan yang reasonable. Mengapa kita menempatkannya di sana? Lalu kemudian yang kedua, ada satu indikator yang jarang digunakan oleh para trader, padahal indikator ini diciptakan khusus untuk menghitung batasan resiko. Dan indikator itu bernama ATR atau Average True Range, ya. Ini adalah satu indikator dynamic. Berbeda dengan margin requirement tadi. Margin requirement, penempatan batasan resikonya itu sifatnya fix, ya. Sedangkan average true range itu betul-betul tergantung range yang terjadi pada saat itu. Kita ambil contoh di sini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di kiri bawah ATR, ya. Di sini tertera 23.8050. Nah, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah angka yang berada di belakang koma. Anda abaikan angka yang di depan komanya, ya. Di sini tertera 8.050, ya. Maka dengan sangat mudah Anda tinggal menghitung 8.050 tadi, Anda tinggal kalikan dengan 75%. Maka itu hasilnya adalah 603.75. Itu artinya ekuivalen dengan 6 poin di emas atau 60 poin di mata uang. Ketika Anda mengganti time frame, ini akan berubah, ya. Ketika Anda menggunakan pada time frame yang sama dan berbeda hari, hanya kondisi market berbeda, maka ATR pun juga nilainya ini berubah juga, ya. Artinya sangat-sangat fluktuatif. Jadi dalam trading, dalam mengukur sejauh apa risk management, di mana kita mau menempatkan, kita harus punya satu alasan yang reasonable. Mengapa kita menempatkannya di sana? Dan dengan menggunakan dua metode ini sangat efektif dan bisa membantu bagi Anda dalam placement untuk risk management, yaitu margin requirement dan juga average true range. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin seperti itu Pak Teguh, ya, gambarannya bagaimana kita untuk penempatan daripada risk management. Baik ya Pak Deki, ini buat semua partisipan, ya. Sobat Pepek semua, ada dua cara ya untuk menentukan risk management, dan ini juga biasanya kita lakukan ketika kita salah prediksi, ya Pak Dik, ya, salah ambil posisi atau mungkin nggak sengaja keklik misalnya gitu, ya. Ini sebenarnya ini hal-hal yang kita harus patuhi, ya, karena dengan ada kedisiplinan kita untuk menentukan risk management, ya, ini yang membuat kita terus bertahan, ya, untuk bisa terus memperbaiki konsep teknik kita atau trading plan kita. Ini dua cara ini Pak Riki, yang tadi dari margin requirement, ya,
ini buat sobat TPX semua nih, sobat trader semua. Margin requirement ini adalah di mana dana yang kita gunakan ya untuk bertransaksi. Jadi tadi Pak Deki bilang bukan dari total jumlah kita yang kita depositkan ya, atau mungkin Betul. modal kita pada saat kita trading. Jadi ini banyak sekali kesalahan Pak Deki ya, teman-teman kita nih, sobat trader, yang mereka menebakkan resiko itu dihitung dari total margin kita gitu ya. Nah, ini sayang sekali ya. Jadi, nah, ini sebuah TPFX harus paham mulai dari sekarang nih, karena tadi Pak Tiko udah memaparkan dengan jelas kalau mengukur untuk tingkat risiko itu dari margin requirement ya. Dan ini salah satu cara lagi ya, selain dari margin requirement, itu dengan ada yang namanya indikator ATR ya Pak Deki ya. Betul. Nah, ini bahkan cara penggunanya mungkin kita juga belum tahu ya seperti apa ya. Ini ternyata angka-angka ini yang kita gunakan Betul. ya. Beda dengan yang namanya stokastik ya, atau mungkin Bollinger Band, moving average, yang kita benar-benar menggunakan eh, indikatornya kan. Nah, Betul. ini beda sekali ya. Jadi angkanya yang kita pakai ya, Iya, value-nya yang kita butuhkan. value-nya ya, dan dipakai juga nggak semua ya. Ternyata di belakang koma yang digunakan ya, Betul. Pak ya. Dan Ini nanti kalau para sobat trader ketika menggunakan memunculkan ATL di MetaTrader, itu garisnya bisa langsung di hidden aja ya Pak Teguh ya. bukan garis yang dipakai Pak Diki ya. Betul, kita karena nggak butuh garisnya ya, kita hanya butuh value-nya aja nih. Pak Diki bisa dicontohkan nggak kalau di MetaTrader Pak Diki? Tampilannya seperti apa ATR ini? Oke, baik. Oke, ini tampak Nah, ya ini ya. ya. Ada garisnya ya seperti RSI ya. Ya, betul, sangat mirip dengan RSI. Nah, jadi ketika Anda sudah memunculkan ATR, atau saya ulangi ya. Hmm. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini ATR ini berada di kelompok oscillator ya, Oke. yang ini average to range, lalu kemudian Anda klik. Nah, ini kalau default setting itu berada di level 14 Ya, periodenya. periode 14 ya, oke. Untuk menambah keakurasian, Bapak dan Ibu bisa ganti ke level 20 seperti ini ya. Kalau itu hitungan hari ya Pak Diki ya? Betul. Itu bulan berarti kan? Ya. Lalu kemudian untuk warna, karena kita tidak membutuhkan daripada garisnya, maka cukup kita hidden aja warnanya. Ya, Oke. seperti ini. Kita oke kan? Nah, ini kan berarti tidak ada apa-apa nih Pak Teguh. Ya, orang mungkin menyangka ini indikator apa gitu kan? Iya, Apa benar. yang bisa kita manfaatkan ya? Padahal yang kita lihat di sini ini adalah nilainya ini nih. Ya, Oke. Di sini menggunakan time frame 1 jam. Apabila kita ubah ke time frame daily misalnya, itu otomatis akan berubah juga Pak Teguh. berubah ya. Ya, di sini tertera 2165. Ya, 2165. Oke, saya coba ubah ke time frame daily jadi Wah, lebih 2205. besar ya pastinya ya. Ya, di sini 2205. Oke, 2205 ya. Kita lihat aja angka yang di belakang. Abaikan angka yang di depan koma. Di sini dikalikan dengan 75%, Pak. 75%, oke. Oke ya. Nah, ini hasilnya adalah 1653 something ya. Oke. Nah, 1653 ini kan kurang lebih sama dengan 16 poin Pak Teguh. 16 poin kalau di gold ya. Ya, 16 poin di gold. Kalau di mata uang berarti kurang lebih sekitar 160 poin Pak. 160 poin ya. Wah, ini kenapa poinnya stop loss-nya sangat jauh? Karena kita menggunakan daily Pak Teguh. Daily, bener. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan batasan risiko hanya 1-2 poin. Kalau di daily bisa tersentuh ya. Nah, makanya di sini value daripada ATR itu sangat tergantung kepada time frame apa yang Anda gunakan. Tetapi secara substansinya, inilah fungsi daripada ATR itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, oke. Ini teman-teman ya, ini penjelasan dari Pak Deki nih. Jadi ATR ini digunakan justru dari value-nya ya, atau angka di belakang koma. Ya, untuk menentukan berapa poin sih kita harus pasang stop loss gitu ya. Karena kan buat pendapat seorang trader pasti beda-beda nih Pak Deki ya. Betul. Ada yang dipatok harus 30 poin aja. Nah, Ya. 10 poin ya, semakin kecil gitu kan. Nah, ini juga mungkin
bisa dibilang pendapat yang keliru juga ya. Jadi nggak semua gitu, nggak Betul. semua stop loss disamaratakan. Kalau tadi kita membahas tentang resiko manajemen, sekarang kita berbicara tentang money managementnya. Nah, kalau berbicara money management, berapa sih keuntungan yang ingin kita dapatkan dalam trading itu dikembalikan kepada kita? Ya, Anda ingin untung 10% dalam satu bulan boleh. Anda ingin untung 50% juga boleh. Anda ingin untung 100% juga boleh. Semuanya dihitung terlebih dahulu, ya.